guys, masih barengan sama saya Riesta Rahma. Dan kali ini karena banyak banget ternyata request dari teman-teman semua, lalu yang keempat adalah The Catalyst. Ya, The Catalyst itu banyak banget bertebaran di mana-mana. Guru-guru spiritual mereka ada The Catalyst. Contohnya ada yang sangat-sangat saya kagumi, guru spiritual yang tanpa beliau sadari dia mengajarkan saya banyak hal, yaitu Pai Raza dari Filipina. Kalian bisa googling tentang inner dance, itu saya ngefans banget sama Pai Raza. Ataupun misalkan guru-guru spiritual yang gini membuat konten horor misalkan sebagai edukasi gitu ya, kayak Sarah Wijayanto. I never said that they are star children, ya nggak tahu juga, tapi hal itu akan mereka dapatkan karena star children adalah part of light worker. Memang tidak semua light worker itu adalah star children, tapi pasti mereka memiliki sifat yang sama seperti itu. Nah, itu adalah keys, itu adalah tanda yang paling dominan di anak-anak star children. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu perbedaannya apa terus antara indigo children dan crystal children, nah di sini akan lebih spesifik ke sifat-sifat dari mereka. Oke. Jadi untuk anak-anak indigo, benar? Indigo children, mereka akan dilabeli dengan ADHD atau kelebihan hyperactive disorder. Jadi mereka tuh sangat hyperaktif. Oke, hyperaktif di sini maksudnya gimana sih kok hyper gitu ya? Jadi mereka tuh hyperactivity. Mereka tuh bahkan tidak bisa tidur kalau anak-anak indigo ya. Kadang mereka tuh susah banget yang namanya tidur. Gak tahu kenapa. Bukan gak tahu kenapa, tapi karena otak mereka itu bekerja terus menerus gitu. Maksudnya bekerja terus menerus tuh mereka bisa reach this dimension, reach this frequency secara natural. Itu anak-anak indigo. Terus bedanya apa sama kristal nanti ya disebutkan. Nah, dan mereka dominan sekali untuk pay attention gitu. Mereka pengen diperhatiin, mereka pengen jadi pusat perhatian gitu. Anak-anak indigo tuh kayak gitu. Anak-anak indigo tuh lebih ke kayak rebellion gitu ya. Mereka akan sangat-sangat menentang hal yang konservatif gitu. Bukan dalam artian menentang hal mereka berpikir bahwa konservatif itu buruk, enggak, tapi karena konseptualis itu, karena mereka pikir kenapa harus ada konservatif, kenapa harus ada modern, kenapa harus ada pemikiran-pemikiran yang moderate atau yang lain-lain gitu ya, konsepnya kenapa, karena semuanya sama kok gitu. Jadi mereka akan menentang hal tersebut dan mereka akan sangat-sangat ingin diperhatikan, pay attention. Mereka akan sangat ingin diperhatikan dan mereka akan mencari jawaban mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Mereka akan banyak travel, mereka akan senang ketemu orang-orang baru hanya untuk mendapatkan sebuah ilmu baru. Mereka akan sangat-sangat terbuka dengan hal-hal yang menantang gitu. That's indigo child. Nah, kalau misalkan kalian berpikiran bahwa wah enggak tuh, gue enggak gitu, gue enggak rebel, gue enggak pay attention, gue enggak pengen terus-terusan dominan gitu ya, katakanlah seperti itu, karena anak-anak indigo yang asli mereka itu sangat dominan, mereka alpha. Even kamu laki-laki, even kamu perempuan, you are the alpha gitu. Semua kayak kamu harus nurut sama apa kata gue, ibarat kasarnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian tidak berpikiran bahwa kalian sedominan itu, nih dengerin sifat-sifat dari crystal children. Jadi crystal children, kalau misalkan tadi saya bilang
kelebihan atau bisa banyak orang bilang itu kekurangan dari indigo children adalah ADHD. Crystal itu adalah anak yang sangat 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 kalem, bisa dibilang autis. Jadi banyak orang yang menyalahartikan crystal children dengan autism gitu. Autism itu kan punya imajinasi tersendiri ya, punya imajinasi yang sangat tinggi, but it's imagination. Dan crystal children itu banyak disalahartikan dengan anak-anak yang memiliki autism. Kenapa? Karena mereka lebih senang menyendiri. Mereka kalau misalkan nih mereka itu punya temen goib ya, mereka tuh akan diem, mereka nggak akan ngomong ke orang, mereka akan okay, I will play with her gitu. Kayak ya udah, gue main aja sama mereka, ngapain gue harus bilang-bilang sama orang lain gitu. Dan mereka introvert parah gitu. Walaupun pada dasarnya gini, saya dulu anaknya dominan banget, saya ekstrovert waktu kecil banget ya, saya ekstrovert, tapi kesini saya introvert gitu. Itu bisa berubah, tapi sifat dasarnya tetap saya itu dominan gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri, sampai sekarang saya adalah orang yang sangat dominan. Tapi kalau misalkan kalian tidak berpikir bahwa kalian dominan, saya sangat introvert dari kecil, saya bahkan takut untuk ngobrol sama orang atau sharing pengalaman saya, dan kalian punya pengalaman mistis yang sangat banyak, kalian adalah kristal gitu. Karena kristal dia itu sangat kalem bro gitu, slow baik gitu, slow di saat kalian marah hajar gitu. Jadi bedanya anak indigo sama kristal nih, kalau lagi marah ya, anak indigo kalau marah wah serang sampai orangnya KO gitu. Kalau misalkan anak kristal, mereka itu kalau marah oke, cuma segitu doang, diamin, bete udahlah kabur. Orangnya makin musik, wah hajar, bunuh langsung gitu. Jadi bedanya itu kasarnya ya, bedanya kristal itu kayak gitu, diem, kalau orang Sunda mah cicing ngelayet gitu, diem tapi ilmunya tuh banyak banget. Dan crystal children ini hal yang paling mendasar perbedaan antara kristal dan indigo ya. Crystal children dia tidak bisa menemukan jawaban dari dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan indigo children dia bisa recognize, dia bisa langsung connect to the universe, dia langsung bisa mengetahui bahwa oh ini benar, oh ini salah, oh this is me, oh it's not me gitu. Makanya kenapa orang-orang indigo itu nggak perlu dikasih tahu sama orang bahwa mereka indigo. Makanya banyak orang-orang indigo itu mereka nggak perlu dikasih tahu sama orang lain bahwa mereka indigo, mereka akan tahu sendiri. Tapi kristal akan kesulitan untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Mereka butuh bantuan orang lain, dan itulah kenapa anak-anak indigo harus wajib membimbing anak kristal. Why? Karena anak kristal mereka bisa terjerumus menjadi keinginan mereka untuk menjadi light worker atau dark worker. Beda dengan indigo. Indigo it must be a light worker. Mereka nggak akan punya pilihan untuk jadi dark worker. Gitu teman-teman. Dan bahayanya ketika anak kristal memilih jalan, atau mereka bukan memilih jalan, mereka menemukan guru yang salah, mereka masuk ke dark worker. Mereka adalah musuh yang sangat-sangat berbahaya bagi this universe. Why? Karena kemampuan mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada anak indigo. Believe it or not, people said anak indigo itu special, anak indigo itu punya hal yang luar biasa. But actually, crystal children is the most powerful person in this world nowadays ya, sekarang. Dan apalagi ada yang disebut dengan crystal golden atau golden children. Mereka itu luar biasa, kemampuan mereka
jauh di atas rata-rata, bukan di atas rata-rata lagi, itu tingkat dewa gitu. Mereka bisa nggak usah dibahas sekarang ya, karena kalian akan mind blowing kalau saya omongin gitu. Anak-anak golden, crystal golden itu luar biasa. But the risk is, resikonya adalah mereka bisa memilih untuk menjadi light worker atau dark worker gitu. Salah satu anak kristal yang teridentifikasi oleh saya ya, nggak tahu ini apa benar apa enggak, teridentifikasi oleh saya, dia artis adalah Alan Walker. Alan Walker is an crystal children gitu. You know Alan Walker siapa nggak ya, gitulah ya, dia crystal children. But we never know, is he in the light side or in the dark side? Who knows gitu ya. We wish he will always in the light side ya. Jadi buat kalian anak-anak kristal, if you need help to recognize yourself gitu ya, untuk tahu apakah gue ini kristal atau bukan, please come to the right people gitu ya. Anak indigo yang benar-benar indigo, datengin anak indigo, oke? Anak indigo bisa jadi paranormal, yang mungkin yang banyak di recognize lah ya, banyak yang memiliki yang supranatural atau anarkis yang tadi saya sebutin. Mungkin kalian bisa merecognize sendiri, yang memang mereka tidak mau bergelut di dunia mistis, tapi mereka pengen ke arts atau mereka pengen jadi sosialis gitu ya. Tapi benar-benar anak indigo, kalian temuinlah anak-anak indigo, karena mereka tidak akan menyesatkan kalian. Even though mereka tuh nggak kenal kalian, mereka akan punya koneksi tersebut sama kalian. If you are crystal children, kalian harus hati-hati untuk mempelajari berbagai macam hal, karena kalau anak indigo itu bisa milih-milih sendiri tanpa mereka harus dikasih tahu, even sama orang tua, even sama guru, sama siapapun, mereka bisa memilih-milih sendiri. Oh, ini nggak bagus buat gue, oh ini bagus, oh ini baik, oh ini enggak, mereka bisa rekomendasi sendiri. Tapi untuk kristal spesial, buat kristal children ya, buat adik-adik yang sekarang lagi memiliki pertanyaan apakah saya kristal, apakah saya indigo, datengin orang yang memang benar-benar paham. Di sekeliling kalian pasti ada lah, mungkin 1-2 atau ya, if you see this video, if you accidentally click this video dan kalian ketemu saya, melihat saya ngomong kayak gini, please, if you need help, comment here down below, atau bisa message saya, and we can have a lot of things to share gitu ya. Why not gitu, I'm here to help you. Okay. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang anak indigo dan crystal, sekarang kita akan ngebahas tentang rainbow children. Saya tuh kalau misalkan ngomongin tentang rainbow children ya, itu aura saya tuh langsung positif banget gitu. Langsung positif banget. Why? Karena rainbow children itu adalah the happiest person in this world. Tapi saya nggak akan banyak ngebahas tentang rainbow children karena anak-anak rainbows itu belum lahir. It's definitely not here yet gitu. Karena mereka akan terlahir setelah tahun 2020 gitu ya. Saya belum tahu pastinya tahun berapa, but it's supposed to after 2020 gitu. Karena mereka akan di-prepare untuk new age, the real new age gitu. Dan tapi perbedaan yang paling mendasar antara anak-anak indigo dan crystal dan rainbows, indigo dan crystals itu adalah old souls. Ya, old souls, kalau misalkan kalian lihat video-video saya sebelumnya, kayaknya saya pernah menjelaskan apa itu old souls. Old souls adalah orang yang dipercayai ya, kalian boleh percaya atau tidak, but this is the theory. Also adalah orang-orang yang dipercayai memiliki kehidupan masa lalu lebih dari 7 kali, minimal 7 kali. But indigo children itu punya so many ya, pasti lebih dari 7 kali. Indigo children itu old, sangat-sangat old souls gitu. Dan itulah mengapa anak-anak
indigo ini salah satu perbedaannya juga, anak indigo tuh cenderung stressful. Mereka akan sangat-sangat gitu depresi lah, mereka akan bergelut dengan yang namanya depresi, mereka akan sangat mereka akan sangat familiar dengan yang namanya I really want to commit suicide tapi nggak pernah terjadi. Jadi mereka mereka punya hal yang sangat-sangat stressful gitu. Kenapa? Karena mereka bisa merecognize kehidupan masa lalu mereka gitu ya. Mereka bahkan bisa mengingat banyak banget tentang kehidupan masa lalu mereka. Dan semakin tua manusia semakin banyak pikiran kan gitu. Anak-anak indigo juga kayak gitu. Semakin tua jiwa mereka, masalah itu kok banyak banget cuy gitu. Mereka berasa seperti itu, padahal mungkin kehidupan mereka tuh not bad lah. Tapi memang anak-anak indigo itu maksudnya parah tuh kehidupan mereka tuh, mereka peralihannya tuh luar biasa gitu. Mereka yang asalnya dari questioning a lot of things, mereka trying something in the dark side and they know what the fuck man, it's not good for me, they move to the light side. Jadi mereka itu udah tahu gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang mereka bisa merecognize sendiri mana yang baik dan mana yang tidak kalau anak-anak indigo, karena mereka nyelplung sendiri gitu ke sana. Sedangkan si Crystal mereka saya nggak bilang flat hidup mereka ya, mereka juga pasti banyak kehidupan yang susah, a little bit stressful, a little bit depressed gitu ya, tapi enggak separah indigo gitu. Indigo tuh kalau misalkan kasarnya ya, banyak indigo yang saya kenal, saya nggak perlu sebutin namanya, mereka pernah terjun di dunia narkoba, dunia hitam gitu ya, tapi mereka trying everything gitu ya, yang dimana mereka lolos dari hukum, dari apapun gitu, karena universe always provide them everything gitu. Mereka dipersiapkan itu hanya untuk mencoba mengetahui gitu, dan mereka bisa recognize itu, dan mereka bisa sekarang nih anak-anak indigo nih, mereka udah gede, mereka udah dewasa gitu ya, mereka pasti lebih dari 25 tahun. Mereka akan memahami, wah hidup gue dulu kayak gini lucu banget gitu. Mereka akan kayak gitu, anak-anak ini gitu. Tapi sedangkan Crystal mereka akan lebih takut untuk mencoba sesuatu yang baru, makanya mereka butuh bimbingan supaya nggak salah gitu. Karena universe pengennya ya udah anak indigo yang nyemplung mengetahui segalanya, kalian kasih ilmu tersebut ke Crystal. Jadi Crystal tuh nggak perlu yang capek-capek, wah gue harus kayak gini, gue harus kayak gitu, nggak perlu. Kalian hanya butuh berdiskusi dengan anak-anak indigo. Nah, balik lagi ke anak rainbows ya, yang tadi saya bilang saya belum pernah bertemu dengan anak rainbows gitu di sini, karena rainbows itu dia belum lahir gitu belum lahir, jadi saya belum recognize siapa nih anak rainbows gitu kan. Bisa jadi nanti anak saya, atau bisa jadi nanti anak kalian gitu. Mereka akan lahir setelah 2020 sampai nanti dengan waktu yang tidak ditentukan. Anak-anak yang terlahir dengan kemampuan supernatural itu adalah rainbows. Nah, bedanya tadi kalau misalkan indigo dan crystal mereka ada old souls, rainbows itu adalah new souls, a very new souls. Makanya mereka, saya bilang mereka adalah the happiest person in the world gitu. Senang banget, yay gitu. Rainbows. Kalian mungkin sekarang banyak yang rainbows, ingatnya kemana ya kalau kita ngelihat warna-warni kayak gitu, hippies, gypsies, LGBTQ gitu ya. Rainbows is the happiest person in the world gitu ya. Tapi bukan berarti yang tadi saya sebutkan ya, komunitas-komunitas itu adalah rainbows, bukan, karena rainbows itu belum terlahir, bukan, mereka belum lahir. Tapi kenapa makanya sekarang di dunia ini banyak banget yang warna-warni, karena itu preparing for them to born in this world gitu kan. So special kan gitu. Tanpa kita sadari rainbows itu sangat-sangat special. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa untuk heal this world gitu. Jadi ya memang itu tujuannya dari semua anak star children yang tadi kita sebutkan di atas.
yang tadi kita sebutkan sebelumnya ya, kayak indigo, crystal, rainbow. Sebenarnya what is the purpose of star children? The purpose of the star children is to heal this world, to help this world to heal itself. Jadi sebenarnya yang healing dunia ini itu bukan kita. Our mission is just to help this world to heal itself. Ya, jadi dunia sebenarnya bisa menghealing dirinya sendiri dengan cara banyak hal. Salah satunya di 2020 terjadi coronavirus. Universe, this world sedang menghealing this earth ya. This earth is healing itself. Gitu. Banyak orang yang meninggal, nggak cuma orang, binatang juga meninggal gitu ya. Why gitu? Karena it's curing gitu. Ini lagi penyembuhan gitu. Dan kita ditugaskan untuk membantu penyembuhan tersebut, tapi bukan berarti kita harus ngebunuh orang, enggak gitu. Yang harus kita bunuh adalah ego. Oke, nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus membantu ngebunuh ego nanti mungkin di next video, kalau mungkin video ini udah terlalu panjang. Oke, tapi sebelum kita akhiri, saya ingin sedikit juga menjelaskan tentang tadi yang kita sebut-sebut sebagai light worker and dark worker. Don't miss the next video, karena the next video akan saya bahas tentang apa itu light worker and dark worker. The worker who have the ability to open their sixth sense. Jadi anak-anak yang punya sixth sense nih, kalian jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi tentang video saya yang berikutnya yang akan membahas tentang light worker atau anak-anak yang punya sixth sense. Oke, dan komen below kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau kalian punya pandangan lain, pendapat lain. Oke, kalian bisa komen di bawah juga. Lalu like video ini kalau memang kalian suka, hanya jika kalian suka. Kalau misalkan kalian nggak suka, dislike aja, nggak apa-apa. Tapi thank you so much for watching, dan see you in the next video. Dadah! In the dress that